Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki kebaktian Sabtu Sunyi. Pada hari ini kita turut merasakan kehilangan, kegelisahan, kesedihan, dan hancur hati para pengikut Yesus setelah Ia mati disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, marilah kita merendahkan diri untuk memandang salibnya, di mana Ia telah mati untuk dunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 169 bait yang pertama, Memandang Salib Rajaku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjagamu. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkainya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya.
karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ia ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting-ranting semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murka-Mu surut dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, marilah kita datang di hadirat Tuhan dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang di hadirat-Mu, kami menaikkan syukur di hadirat-Mu untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami boleh mengadakan dan beribadah pada Sabtu Sunyi pada malam hari ini. Bapa, bila kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu,
Kami memohon berdoa untuk Bapak Pendeta Juniawan Santoso yang akan melayankan sabda firman-Mu. Engkau sendiri yang memberkati, Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan, dan semua firman Tuhan yang disabdakan oleh Bapak Pendeta Juniawan Santoso, Engkau memberkati kami untuk kami bisa mengerti dan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Pembacaan Alkitab akan kita baca dari Matius 27 ayat 57 sampai ayat 66. Berbunyi demikian. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu setelah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir dan akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam. Shalom. Refleksi Sabtu Sunyi mengambil tema pengharapan di tengah duka. Dalam ibadah Sabtu Sunyi ini, kita diajak untuk menghayati peristiwa kematian Yesus tanpa kehilangan pengharapan akan janji keselamatan dan kebangkitannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pernahkah saudara mengalami sebuah peristiwa yang begitu mengguncangkan sehingga
hidup ini tampak tanpa makna dan kita kehilangan tujuan hidup. Perasaan sedih, khawatir, kecewa, dan frustasi kerap kali terasa begitu membingungkan. Hingga tak sedikit dari kita yang kemudian justru melakukan hal-hal yang menghancurkan kehidupannya sendiri ataupun kehidupan orang lain. Jemaat Tuhan, kita tidak sendirian. Orang-orang yang terdekat dengan Yesus pun mengalami perasaan yang sama. Selama kurang lebih 3 tahun, mereka hidup dengan penuh harap dan kagum pada sosok bersahaja dalam diri Yesus. Namun hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, harapan mereka luluh lantak. Hati mereka hancur saat melihat sosok Yesus tak bernyawa di kayu salib. Orang yang biasanya berbondong-bondong mengikuti Yesus, kini satu persatu meninggalkan Dia. Bahkan para murid-muridnya pun hanya menatap dari kejauhan. Tinggallah beberapa sosok yang terlibat dalam narasi pasca kematian Yesus. Yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea. Yusuf menemui Pilatus untuk meminta jasad Yesus agar dapat segera dimakamkan sebagaimana adat Yahudi. Ia memperlakukan jasad Yesus dengan penuh perhatian, bahkan perhatian khusus. Mengafani Yesus dengan kain lenan yang putih bersih sebagai simbol kesucian moral dan ketidakberdosaan. Lalu memakamkan Yesus di sebuah kubur yang baru digali. Setelah selesai, maka pergilah Yusuf. Sosok yang kedua adalah Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus. Mereka rupanya tidak beranjak dari sisi Yesus sejak ia disalibkan. Kedua Maria ternyata memilih untuk duduk di depan kubur itu. Tidak disebutkan alasan mereka memilih untuk tetap tinggal di depan kubur. Pada saat murid-murid yang lain sudah pergi, selain untuk meratapi kematian Yesus. Namun yang menarik adalah justru kedua Maria atau perempuan ini yang tinggal inilah yang nantinya akan menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Dan sosok yang ketiga adalah kelompok imam-imam kepala atau orang-orang Farisi yang rupanya sangat memperhatikan perkataan Yesus semasa hidupnya. Karena kekhawatiran mereka bahwa jasad Yesus akan dicuri demi membuktikan nubuat kebangkitan Yesus, maka mereka meminta agar kubur Yesus disegel dan dijaga. Ketiga sosok ini menarik untuk disandingkan tentang bagaimana reaksi mereka terhadap kematian Yesus. Yusuf dari Arimatea menunjukkan cintanya kepada Yesus dengan memperlakukan jasad Yesus sebaik-baiknya. Namun setelah selesai memakamkan, ia kemudian pergi melanjutkan kehidupannya. Sosok kedua, Maria.
memilih untuk menunjukkan cinta mereka dengan tetap tinggal dan meratapi kematian Yesus. Sedangkan para pemuka agama Yahudi atau orang-orang Farisi tentu saja tidak menunjukkan cinta mereka, namun kekhawatiran, ketidaksukaan mereka kepada Yesus terus berlanjut. Bahkan sampai Yesus sudah dikuburkan, tetap terus membencinya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada hari ini kita memasuki Sabtu Sunyi, perayaan transisi kematian menuju kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa kematian Yesus bukanlah titik akhir dalam karya keselamatan Allah. Akan tetapi para pengikut Yesus pada saat itu tidak mengetahui bahwa ia akan bangkit. Kematian Yesus di mata para pengikutnya adalah sebuah kematian yang tragis, di mana kerinduan dan harapan mereka akan Yesus hancur berkeping-keping. Semangat dan gelora yang mereka rasakan bersama Yesus kini tidak lagi dirasakan. Boleh dikata mereka kehilangan segala-galanya. Serupa dengan hal itu, rasa kehilangan juga dirasakan oleh para pengikut Yesus. Bahkan Ayub pun dalam bacaan kita mengalami hal yang sama. Dalam bacaan kita menyaksikan betapa Ayub berada dalam situasi yang tidak berpengharapan. Ayub membandingkan kehidupannya dengan sebuah pohon yang bila ditebang masih dapat tumbuh tunasnya. Sedangkan dirinya sebagai manusia tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi kebinasaan. Sedemikian terpuruknya Ayub hingga ia minta agar dirinya disembunyikan dalam dunia orang mati agar terhindar dari murka Allah. Apa yang dirasakan Ayub dan juga para pengikut Yesus pasca kematiannya juga sangat mungkin kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini. Seperti para murid, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang mengguncangkan kehidupan bahkan iman kita. Perasaan putus asa, kecewa, sedih, dan trauma adalah hal yang wajar kita rasakan sebagai manusia. Dalam menghayati Sabtu Sunyi kali ini, marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Kita membuka diri akan keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia yang juga memiliki luka, dapat merasakan lelah dan kerap berada di ambang batas. Namun di tengah keterbatasan tersebut, kita pun mengalami pengharapan akan karya Allah yang terus berjalan. Bahkan di balik penderitaan yang terberat sekalipun, selalu ada pengharapan di tengah duka. Selamat berefleksi menghayati Sabtu Sunyi. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh.
Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa syafaat. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang dalam kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami. Dalam Yesus kami mohon. Kami berdoa, memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Paini, bagi Ibu Sri Muryani, bagi Ibu Tumiasih, bagi Ibu Nevi, bagi Ibu Oskaresi yang saat ini sedang sakit, membutuhkan jamahan tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka. Dalam Yesus kami mohon. Kami berdoa memohon lawatan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini, di GKJ Patalan. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, Bapak Pendeta Emeritus Tri Utomo, Bapak Pendeta Juniawan Santoso, Ibu Kunti, Mas Heru sebagai pengerja gereja di GKJ Patalan. Kami berdoa untuk para penatua, para diaken, komisi-komisi dan pokja, aktivis dan simpatisan GKJ Patalan. Ajarkan kami untuk tetap saling mendukung dan menguatkan. Biarlah langkah kami makin sederap untuk memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Dalam Yesus kami mohon. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu, ya Allah. Bumi kami sedang menjerit, ada banyak penderitaan, kesusahan, ketidakadilan dan kekerasan. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami, juga bagi kami sebagai warga negara. Pakailah kami ya Tuhan, agar melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, setelah mengakhiri ibadah ini, kami akan bersama-sama melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menjagai kami, melindungi kami, dan menyertai, agar kami senantiasa berada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami juga berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 369 bagian A, Ya Yesus ku berjanji. Setia padamu, ku
bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam pengharapan akan janji Allah. Ia terus berkarya, walau dalam situasi kehidupan yang berat. Jalanilah hidup dengan teguh dan setialah melakukan panggilannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Patalan, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khususnya warga jemaat GKJ Patalan yang telah mengikuti ibadah Sabtu Sunyi secara online pada malam hari ini melalui channel YouTube GKJ Patalan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah dikumpulkan dalam ibadah malam ini. Persembahan tersebut dapat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kumpulkan di gereja besok Minggu dalam ibadah Paskah tanggal 4 April tahun 2021 yang akan dilaksanakan baik di gereja induk maupun Pepantan Imogiri pada pukul 8 pagi. Kami juga mengingatkan bahwa dalam ibadah Paskah besok Minggu juga akan ada pengumpulan celengan yang merupakan tabungan aksi solidaritas masa Paskah tahun 2021. Mohon perhatian dan partisipasinya. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.